Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 1 yang soleh soleha, yang selalu ceria dan bahagia untuk kebanggaan orang tuanya. Pada pagi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam mengenai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, yang mana kasih sayang tersebut tercantum atau bisa kita pahami melalui Asmaul Husna Allah sendiri, yakni melalui Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya. Jadi nanti diharapkan anak-anak memahami makna Asmaul Husna Ar-Rahman dan Ar-Rahim, serta bisa melafalkannya atau membacanya. Tapi saya yakin anak-anak sudah sangat bisa membacanya, karena kalau kalian sudah mengawali setiap kegiatan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, berarti di situ sudah bisa melafalkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, sebelum pembelajaran, mari kita niati belajar kita untuk memerangi kebodohan. Yang kedua, mari kita niatkan untuk meraih masa depan yang lebih baik, meraih kehidupan yang lebih baik. Dan yang terakhir, kita niati belajar lillahi ta'ala, untuk mendapat cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah sudah niat, pastinya kalian tadi sudah mengawalinya dengan doa. Tapi sebelumnya mari kita berdoa bersama, tawasul, kirim hadiah Fatihah kepada guru kita dan orang tua kita. Ila hadinya biniatin soleha wa ila hadrati jami'a asatid wa ustada wa asadatina ila akhirih wa ila hadrati walidina lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, sedikit saya jelaskan mengenai Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu artinya Allah Maha Pengasih atau Maha Memberi, Maha mengasihi semua makhluknya, Maha memberikan segala sesuatu untuk kebutuhan makhluknya. Contohnya, sampean ketika ngantuk, Allah memberi sampean bisa tidur. Ketika sampean lapar, Allah memberi sampean makanan, baik itu melalui orang tua ataupun melalui teman ataupun yang lainnya. Kita butuh bernafas, Allah memberi kita udara. Kita butuh minum, Allah memberi kita air. Ketika kita kedinginan, Allah memberi kita cahaya melalui mataharinya. Ketika gelap di malam hari, kita diberi cahaya terang melalui listrik. Pada intinya, kita memahami Ar-Rahman, yakni kita harus meyakini bahwasanya jika Allah itu Maha memberikan segala sesuatu kebutuhan kita, segala kebutuhan hidup kita, segala apapun yang kita perlukan, Allah pasti menyukupi. Tidak hanya itu, untuk semua makhluk Allah, baik semut, kemudian apalagi binatang-binatang kecil yang lainnya, Allah mencukupi kebutuhannya. Kalian lihat sendiri, cicak yang tidak bisa terbang, tapi makanannya adalah hewan yang terbang, yakni nyamuk. Tapi cicak tetap bisa makan meskipun dia tidak bisa terbang. Kalau ada nyamuk yang hinggap di dinding mendekatinya, cicak langsung memakannya. Nah,
Itu salah satu contoh bahwasanya bukti bahwasanya Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Maha memberi setiap makhluknya. Kalau dipikirkan sangat tidak mungkin cicak yang tidak bisa terbang makanannya bisa terbang. Harusnya jika makanannya bisa terbang, dia juga harus bisa terbang untuk mengejar nyamuk. Tapi Allah sangat Maha Pengasih, sangat menyayangi setiap makhluknya. Meskipun tidak bisa terbang, hanya bisa nempel di tembok, cicak bisa memakan nyamuk. Ya, itu sedikit contohnya, bisa dipahami ya anak-anak ya. Kemudian Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang, Allah sangat menyayangi kita. Terlebih untuk orang-orang yang selalu berbuat baik, selalu mentaati perintah baik orang tuanya, yang selalu menjalankan ibadah, yang selalu tekun untuk mengaji dan belajar. Insya Allah, Allah akan sangat-sangat menyayangi kita, terlebih ketika kita menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya, selanjutnya bagaimana kita mengimplementasikan Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini? Secara garis besar, lebih mudahnya dalam mengawali segala sesuatu kita harus membaca Bismillah. Berpakaian, baca Bismillah. Pakai sepatu, Bismillah. Naiki sepeda, Bismillah. Mau makan, Bismillah dan doa. Dan segala hal yang kita lakukan, mari kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu salah satu bentuk praktek atau implementasi atau penggunaan dari kita meyakini bahwasanya Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa berlatih membaca di buku Al-Hikmah ini halaman 10 dan 11. Halaman 10 ini kelihatan ya? Halaman 10 dan 11. Nah, itu untuk latihan membacanya. Dan untuk latihan menulisnya, nanti anak-anak saya minta untuk menulis halaman 11 ini. Menjalankan perintah Allah ini ya. Menjalankan perintah Allah. 1. Melaksanakan sholat. 2. Membayar zakat. 3. Berbakti kepada orang tua. 4. Peduli orang miskin. 5. Menyayangi anak yatim. Yang kedua yang ditulis yakni meninggalkan larangan Allah, ada di halaman 12. Nih. Meninggalkan larangan Allah diantaranya 1. Tidak boleh berkelahi. Ayo, siapa yang masih sering berkelahi? Sudah, sekarang tidak dihindari. Jangan sampai kita berkelahi. Yang kedua, tidak boleh menghina. Yang masih suka menghina orang lain, bahkan menghina orang tuanya ataupun menghina binatang atau makhluk Allah yang lain, tidak boleh menghina. Karena apa? Semua adalah ciptaan Allah. Ketika kita menghina orang lain atau menghina makhluknya Allah, berarti kita menghina penciptanya, yakni menghina Allah SWT. Untuk itu harus dihindari sikap menghina ini. Yang ketiga, yakni kita tidak boleh sombong. Anak-anak tidak boleh menyombongkan diri. Yang keempat, tidak boleh menuduh. Menuduh dalam artian mencurigai hal buruk kepada orang lain. Tidak boleh. Kita harus berpikir hal baik kepada orang lain, terutama pada teman dan orang tua kita. Kita harus percaya mereka adalah orang-orang baik. Orang-orang di sekitar kita adalah orang-orang baik. Yang kelima, kita tidak boleh memfitnah. Memfitnah di sini tidak boleh mengatakan keburukan orang lain. Tidak boleh menunjukkan sesuatu yang buruk miliknya orang lain. Karena apa? Ketika kita memfitnah orang lain, itu sama halnya kita
melakukan keburukan pada diri kita sendiri. Fitnah itu kan perbuatan buruk. Lah, ketika kita lakukan berarti kita termasuk orang yang buruk. Maka memfitnah jangan sampai kita lakukan. Yang keenam, jangan sampai kita berkata kasar. Ini yang masih sering dilakukan anak-anak. Jangan sampai berkata kasar, apalagi misu-misu atau perkataan buruk yang lainnya. Jangan sampai kita lakukan. Yang terakhir, kita tidak boleh berkata bohong. Ketika sampean bohong, itu sama halnya dengan menipu diri sendiri. Maka untuk itu jangan sampai sampean bohong. Kepada siapapun jangan sampai bohong. Bahkan kepada diri sendiri kita tidak boleh bohong. Nah, itu saja tugasnya membaca dan menulis. Bisa dipahami anak-anak ya. Membacanya yakni teks halaman 10, 11. Itu latihan membacanya. Dan menulisnya cukup di halaman 11 yang bawah. Menjalankan perintah Allah. Dan halaman 12 meninggalkan larangan Allah. Itu saja untuk tugasnya, dan saya cukupkan pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita baca, apa yang kita tulis semua berbuah keberkahan untuk kebaikan kita di masa depan. Ila hadiniya biniyatis sholihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.